Pertanyaan sekarang, saya yakin Tuhan saya Allah, tapi Allah nggak kelihatan. Ada alasan tidak kenapa Allah nggak kelihatan? Ada alasannya. Anda tanamkan baik-baik, ini masalah akidah yang paling penting. Kata Nabi, atau disebutkan dalam banyak riwayat, bahwasanya nabi-nabi pun belum pernah ada nabi yang lihat Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Menurut saya Pak Ustadz, Allah itu di bumi. Kenapa Allah itu di bumi? Ini ayatnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana kamu berada. Saya sedang di Rokan Hulu, berarti Allah sama saya di sini. Kata yang satu lagi, Allah di langit. Mana ayatnya? Nih. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas kursi. Aras di atas. Oleh sebab itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa kata Sayyidina Ali? Allazi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya dia berada di mana. Dia sudah ada sebelum tempat itu ada. Dia sudah ada sebelum waktu itu ada. Yang layak ditanya di mana Abdul Somad, karena Abdul Somad ada. Setelah itu barulah waktu ada, sudah ada sebelum Abdul Somad ada. Tapi dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya kepada Tuhan. Tidak usah diimajinasikan, laki atau perempuan, besar atau kecil. Jangan dimasukkan warnanya kayak apa, merah, putih. Tuhan di luar kemampuan akalmu menjangkau. Paham? Tuhan tidak bisa ditangkap dengan panca indramu. Allah itu ada. Oke, semuanya binasa kecuali wajah Allah. Ayatnya ada wajhullah, ada wajhu rabbika. Kalau di Quran, benar nggak? Tentang wajah. Apa beda wajhullah dengan wajhu rabbika? Itu beda. Al-Quran itu beda lafaz, sudah beda makna. Sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah memandang. Siapa yang dipandangnya? Dirinya, disebut wajhullah. Atau disebut dengan wajhul ahad. Qul huwallahu ahad. Disebut juga dengan ilah, wajhul ilah. Setelah Allah ciptakan alam, maka Allah izinkan alam itu menjadi sarana memandang Allah. Disebut wajah rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil. Di saat saya memandang satu rambut ini ditumbuhkan Allah, saya sedang memandang wajhu Rabbika. Akhirnya diseret kata wujud itu menjadi materialistik, sing kasat moto, sing ketok moto, sing krungu kuping kan gitu. Ya. Kan akhirnya dipersempit seperti itu, padahal yang namanya wujud itu kalau mau begitu asalkan kamu kuat loh ya, nanggung ya. Lah semua ini Allah. Karena tidak ada apapun kecuali Allah. Maka semua ini ekspresi Allah. Atau kita turunkan, ini ekspresi Allah, ini wujudnya Allah, ini manifestasinya Allah. Kalau tidak ada Allah, tidak ada godong, tidak ada tanaman, tidak ada tanah. Bahkan nanti akhirnya tidak ada motor juga. Kalau Allah tidak mengizinkan motor bisa jalan, ya tidak jalan. Jadi terserah itu semuanya. Itu tergantung kedewasaan kita masing-masing. Tidak salah kalau ngomong, kalau dikatakan bahwa Allah itu kelihatan, ya kelihatan. Semua ini Allah. Tapi semua loh ya, jangan termasuk kamu Allah. Kalau nggak ada Allah, nggak ada kamu. Maka hakikatnya sebenarnya kamu itu Allah. Hakikat tapi bukan syariat. Ojo terus ngarani aku Allah rek. Jangan bilang gitu. Iki Allah rek. Yang main gitar itu Allah, yang duduk gamelan itu Allah. Jangan gitu. Itu kan menjadi tidak skalatif ya, tidak mengerti bahwa Allah itu sebuah keseluruhan, sebuah apa ya, asil mukafah itu ya, utuhulu fisil mukafah. Jadi tapi kalau ngomong hakiki, ya tidak ada selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada. Allah wujud. Harus kita meyakini Allah itu ada. Yang meyakini Allah tidak ada, keluar dari iman. Dan meyakini adanya Allah ini sangat mudah. Karena apa? Fitrah manusia biasa mencari Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak
bersifat seperti makhluk, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Ketika Allah dibatasi oleh tempat, berarti Allah memiliki sifat seperti makhluk, mujassimah, menempel pada makhluk. Itu nggak boleh, nggak boleh ya. Makanya nanti ada ayat-ayat di Quran, ada ayat-ayat di Quran yang harus dipahami sesuai dengan ayatnya saja, ada yang harus dibantu untuk ditakwilkan atau ditafsirkan sesuai dengan konteks keadaan. Itu mafhum di kalangan ulama. Hanya ketika Anda artikan tadi, jangan dibawa Allah turun ke bumi sehingga membutuhkan tempat, ada tempat di situ. Yang dimaksudkan apa? Lihat penjelasan setelahnya. Lihat penjelasannya. Makanya di hadis ini disebutkan dengan kalimat nazala dengan habata. Habata itu turun menempat, nazala itu cuma turun tapi tidak menempat. Nah, habata itu tafsir daripada nazala. Artinya ada yang menempat tapi bukan Allah di situ. Apa yang dimaksudkan? Rahmatnya, maghfirahnya, jawaban dari doanya. Dan Allah menguasainya, tidak harus terbatas dengan bumi. Jadi kalau Anda katakan Allah berada di bumi, kalau buminya sudah nggak ada, Allah ada di mana? Berarti Allah butuh tempat di sini. Nah, jadi tidak harus setiap kalimat dibawa keturunan logika-logika yang belum tentu sama logika itu untuk memahami itu. Kamu keyakinan kamu nanti di akhirat bisa melihat Allah enggak? Semua ahli sunnah sepakat nanti di akhirat itu bisa melihat. Di akhirat ya. Terus orang-orang yang anti ahli sunnah berpikir begini, Nabi Musa saja yang nabi zaman di dunia tidak bisa melihat. Dan Allah ngendikan, arini angzur ilaika qolalan taroni. Kamu nggak bisa melihat saya. Nak jari ahli tafsir sing ahli sunnah nak ngenyek Mu'tazilah gitu. Bocah kok goblok ngono. Mu'tazilah iku jahil. Ora goblok yen Allah mau ngendikan ngene, rungokno tak predeli sithik-sithik. Lantaroni kamu ndak bisa melihat saya. Jadi yang nggak bisa melihat tuh kamu. Allah ora kok ngendikan lan uro, saya ini tidak bisa dilihat. Kalau Allah ngendikan saya tidak bisa dilihat, maka Allah punya zat yang memang nggak bisa di. Tapi kalau kamu nggak bisa melihat, ini ada unsur di kamu yang menjadikan kamu tidak bisa melihat. Unsur itu adalah kamu di dunia itu profan, fanin, bisa rusak, profan, tidak abadi. Sementara setelah nanti di akhirat manusia itu didesain abadi. Karena desain manusia di akhirat didesain abadi, maka punya kemampuan melihat zat yang abadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara manusia di dunia itu didesain nggak abadi, didesain siap rusak, makanya hancur. The question was, what is the image of God that you have in your mind when you're praying? Brother, that's a very good question. What is the image of God when I have in mind when I pray? Brother, I have no image at all. I don't have an image because Almighty God has got no image. Almighty God has got no image. So when we pray, we don't have an image of God. When we pray, we concentrate on the meaning what we are mentioning. When we pray, Alhamdulillah Rabbil Alameen, praise be to Allah, the Lord of the world. So whatever the meanings are there, we concentrate on the meaning that is the best. Almighty God has got no image. Itu berwujud, lantas wujudnya seperti apa? Itu dijawab, diceritakan salah satunya di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Apa wujud Allah itu? Nah, maka ini jawabannya bukan soal ruang, tetapi soal eksistensi wujud Allah. Apakah Allah itu berwujud? Tentu saja. Kalau tidak ada wujudnya, ya tentu tidak ada. Allah itu berwujud, dan ini kalau Anda belajar tentang sifat 20, ya, ketika ditanya apakah wujud Allah itu, maka wujud Allah itu adalah seperti yang digambarkan oleh Al-Quran. Wadzahiru wal batinu. Dia adalah segala yang lahiriah sekaligus segala yang batiniah. Ini tentang praktek ilmu hakikat agar sampai kepada makrifat. Nah, sekarang ini seluruh teori telah terkumpul semuanya. Jadi semuanya sekarang pintar berteori, pintar berargumen, pendapat. Ada yang dibumbui kekeramatan, kepinteran, ritual ibadah dan sebagainya. Tapi satu aja, kok tidak ada mengenalkan cara untuk bisa mengenal Allah. Nah, karena apa? Jika tidak beserta Allah, manusia pasti beserta dengan setan. Allah menerang dirinya Malik Yaumiddin. Dia tetap rahasia di ujung maha rahasia akhirat, ya. Tapi nurnya
sampai di seluruh alam semesta, seluruh lapisan. Yang mendekati seluruh alam, seluruh makhluk adalah lewat nurnya. Tapi dia tetap di maha akhir tertinggi, Malik Yaumiddin. Maka jarak dimensionalmu sudah beda jauh ya. Temuanmu dengan Allah itu nggak mungkin. Karena apa? Allahmu di akhirat, maha akhirat tertinggi, kau di dunia. Maka kau harus bikin dirimu supaya ketemu dulu. Betul apa enggak? Orang beragama itu bermula, orang itu kenal Allah. Lah kapan kau kenal Allah? Kau sudah ngaku beragama. Kan itu cerita. Nah inilah yang hilang ya. Orang lain ceramah cerita ke sana kemari, tapi tidak ada yang bisa menerangkan bagaimana cara untuk beserta Allah. Kenal Allah dahulu, ketemu dahulu, tahu alamatnya dahulu, cara untuk menemuinya kan tidak ada yang menerangkan. Itu yang hilang, yang tidak terbaca oleh ulama-ulama dunia lainnya. Seluruh ulama ya, mungkin ya sangat sedikit ya yang ulama yang beneran, tapi ulama yang sekarang ini Masya Allah semuanya tentang teori. Teori itu dimakan orang loh ya, dipercaya orang loh ya. Begitu orang itu meyakini teorimu, maka jika kau tidak beserta Allah dalam dakwahmu, jika kau tidak bisa menerangkan cara untuk mengenal Allah, loh balaknya loh kembali kepadamu loh. Ini kan yang telah diingatkan Nabi tentang gambaran akhir zaman. Kalau sudah diingatkan, besar kemungkinan terjadi. Diingatkan oleh Nabi, di akhir zaman nanti banyak orang dakwah agama tapi iman gak sampai kerongkongan, di mulut saja, di indahnya cocot ya. Aneh sekali ya. Jadi banyak orang teori pun didiferensiasi lagi. Teori versi aliran ini, madhab ini, golongan ini, oh organisasi ini. Lalu itulah teori. Kapan kau bisa praktek? Contohnya ya syahadat. Syahadat bunyinya bersaksi apa yakin? Bersaksi. Maka di antara panca indramu, bersaksi itu yang mana? Yang melihat, yang mencium, dengar, raba atau rasakan? Yang melihat, yang kau lihat apanya? Apakah suaranya, apakah rasanya, apakah kau sentuh, atau kau dengar? Ya wujudnya dong. Mana ada yang menerangkan wujudnya Allah dan wujudnya Rasul dalam syahadatmu? Ayo, seumur hidupmu, apakah ada yang menerangkan wujudnya Allah dan wujudnya Rasulullah di zamanmu sendiri yang wajib kau saksikan? Ayo, ini sekarang loh ya, saya ngomong di depan publik loh ya. Yang kau saksikan adalah lewat mata, zahirmu adalah wujud. Dan dia menerang sifat wujud adalah sifat utama dalam sifat 20 Allah Ta'ala. Betul gak? Itulah syahadat. Kau harus ketemu wujudnya Allah dahulu yang di dunia ini. Kenapa gak ada mengupasnya? Kenapa saya cerita ini dianggap asing, dianggap sesat? Betul apa gak? Tapi ayatnya ada. Kan masalahnya kan ayatnya kan gak cocok dengan akal logika, betul gak? Tapi ayatnya ada. Itulah yang tidak dijangkau oleh ulama-ulama dunia. Cuman bacot, cuman teori. Itu baru syahadat. Itu baru rukun Islam pertama loh. Nah kalau orang syahadatnya nggak sah, sholatnya sah nggak? Zakatnya, puasa hajinya, itu baru Islam. Apalagi iman, apalagi ihsan, jauh lagi. Jadi menuju Allah dari roh untuk bisa sampai kepada yang maha roh ada jenjang fasenya ya. Roh itu mesti mendapat bimbingan dari guru roh atau guru rohani, atau di dalam kitab disebut mursyid, yang menempati manusia yang disebut waliya mursyida. Jadi siapapun orangnya di Al-Kahfi 17, jika tidak dibimbing Allah lewat waliya mursyida, maka setanlah yang akan menjadi pembimbing dirinya. Jadi demikian ya, ini kabar gembira, maha baik Tuhan, maha benar Tuhan, maha segala Tuhan. Jadi mari kita buktikan sama-sama bahwa Islam adalah agama kemenangan, agama damai, agama rahmatan lil alamin, agama yang tingginya tiada tolok bandingnya, agama ilmiah dan juga amaliyah.
Biar ulama yang asli ini muncul ke permukaan. Biar orang tahu mana matahari, mana gerhananya. Betul kan? Kita buang itu gerhananya biar mataharinya tampil terang benderang menyinari alam semesta. Bangkitnya Islam adalah bangkitnya teknologi metafisika. Hmm.